Terbukti, setelah Timor Leste lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, ladang minyaknya menjadi ladang perebutan 3 negara. Dan dia ikut dalam aksi-aksi separatis OPM. Sampai beberapa tahun yang lalu dikabarkan bahwa Telik Tualik telah meninggal dunia, wafat tertembak. Jumpa lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Mari bicara NKRI, karena torang semua basodara. Sekali NKRI, tetap NKRI. Pada tahun 2018 yang silam, kala itu situasi politik tanah air sedang panas-panasnya. Bahkan bukan hanya tahun 2018. Sejak tahun 2014, 15, 16, 17, 18, bahkan 19. Situasi politik tanah air sedang panas-panasnya. Nah, ketika itu saya berkali-kali berbicara terkait persoalan Papua. Ada beberapa kali saya bicara terkait persoalan Papua, meskipun ada yang membantah apa yang saya sampaikan, bagi saya itu tidak masalah. Karena esensi dari penyampaian saya adalah terkait pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar jangan sampai bangsa ini terpecah belah. Itu tujuan utama dari penyampaian saya di sosial media. Nah, saya pernah menjawab pertanyaan dari saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang mempertanyakan terkait keberadaan OPM di Papua. Jujur, sebagai salah satu putra Indonesia Timur, saya tersinggung ketika ada yang menanyakan terkait keberadaan OPM. Ketika itu saya mendukung TNI Polri, melihat sinergitas TNI Polri, solidaritas TNI Polri yang begitu membanggakan dan membahagiakan rakyat Indonesia. Melihat sinergitas TNI Polri dalam menindak tegas para perusuh bangsa. Saya adalah salah satu pendukung kuat TNI Polri, dan kemudian ada sebagian saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang bertanya kepada saya, kalau benar TNI Polri mau menindak tegas para perusuh bangsa, kenapa tidak ke Papua saja untuk membasmi OPM? Dan pernyataan sekaligus pertanyaan tersebut membuat saya tersinggung. Sebagai salah satu putra Indonesia Timur, saya tersinggung. Kemudian saya menjawab dengan jawaban yang cukup emosional. Saya katakan, Anda kalau tidak mengerti sejarah Papua, Anda kalau tidak mengerti sejarah lahirnya OPM, maka Anda kurang ajar. Ketika Anda tidak mengerti, ketika Anda tidak tahu seluk-beluk dari mana datangnya OPM, kemudian Anda menyinggung keberadaan OPM, berarti Anda kurang ajar. Nah, kemudian saya coba memaparkan bahwa OPM lahir dari luka parah warga masyarakat Papua yang tanahnya dirampas, yang hak hidupnya dirampas, yang tersingkir dari kampung halamannya, kemudian tinggal di hutan-hutan rimba. Hal ini kemudian menimbulkan luka hati yang sangat dalam. Hal ini kemudian menimbulkan luka hati yang begitu parah. Sehingga untuk merangkul
OPM agar mereka turun gunung kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi memang membutuhkan proses dan waktu yang tidak pendek. Begitu jawaban saya. Kemudian ada seorang saudara, Kakak Yohanes kalau nggak salah ingat namanya, berasal dari Papua. Dia menyanggah omongan saya. Dia katakan bahwa narasi Anda menunjukkan bahwa pemahaman Anda terlalu dangkal. Dia katakan seperti itu. Karena OPM telah terbentuk pada tahun 1965. Nah, ketika saya memaparkan tentang keberadaan OPM, saya mengaitkan itu dengan rezim Soeharto. Saya paparkan itu, saya kaitkan dengan rezim Soeharto, di mana pada zaman Pak Harto menjadi Presiden Republik Indonesia, ada tindakan-tindakan kejam yang dilakukan oleh aparat terhadap rakyat Papua. Dan itu di bawah perintah Bapak Presiden Soeharto. Nah, sehingga saya coba mengaitkan antara OPM dan rezim Soeharto. Kemudian kakak Yohanes ini menyanggah apa yang saya sampaikan, bahwa OPM sudah terbentuk sejak tahun 1965, sementara Pak Harto baru menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1967. Narasi Anda menunjukkan bahwa pemahaman Anda dangkal. Begitu kata kakak Yohanes dari Papua. Baiklah, saya akui bahwa pemahaman saya masih dangkal. Namun pada kesempatan ini saya ingin memberikan klarifikasi bahwa OPM yang lahir, yang terbentuk pada tahun 1965 dan OPM yang ada saat ini yang telah berubah namanya menjadi KKB, beda. Tidak sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya, OPM yang terbentuk pada tahun 1965 dengan satu kepentingan. Kepentingannya agar Papua dan Papua Barat merdeka lepas dari penjajahan Belanda. Kepentingannya itu. Bagaimana dengan OPM yang sekarang? Bagaimana dengan KKB yang saat ini semakin beringas, menunjukkan perlawanan yang begitu beringas terhadap aparat TNI Polri dan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia? Beda, tidak sama. OPM yang terbentuk pada tahun 1965 kepentingannya adalah agar supaya Papua bebas lepas dari penjajahan Belanda. OPM yang ada saat ini, KKB yang ada saat ini, kepentingannya telah disusupi oleh kepentingan asing. Bangsa-bangsa asing yang mengincar kekayaan alam di dalam yang terkandung di dalam bumi Papua. Sehingga saya katakan OPM yang ada saat ini beda dengan OPM yang terbentuk pada tahun 1965. Kepentingannya beda. Begitu. Nah, lepas dari semua itu, ya, ada satu cerita. Ada seorang pendeta yang bernama Telik Tuali. Ketika itu pada hari Minggu, dia sedang berkhotbah di hadapan jemaatnya. Tiba-tiba masuklah pasukan bersenjata, menggempur mereka dengan tembakan.
semua jemaat yang ada di dalam gereja tewas. Yang luput dari itu, yang luput saat kejadian itu, melarikan diri ke hutan. Termasuk sang pendeta yang bernama Telik Twalik. Dia didorong oleh seorang aktivis gereja. Didorong, dikeluarkan lewat pintu belakang. Kemudian aktivis gereja tersebut mengatakan, "Bapak, segera lari, selamatkan diri. Biarlah saya yang menjadi korban." Kejadian seperti itu terjadi di zaman Orde Baru, di era rezim Soeharto. Dan itu menimbulkan luka hati yang begitu dalam bagi warga masyarakat Papua. Orang-orang Papua yang luput berlari bersembunyi, mengungsi ke hutan. Sehingga jangan heran kalau Bapak Presiden Jokowi pergi ke Papua, dia mengunjungi masyarakat yang jauh di tengah hutan, berjalan berhari-hari, bermalam-malam. Memang seperti itu kondisi warga masyarakat Papua yang tersingkir dari kampung halamannya oleh karena kekejaman rezim Orde Baru. Nah, lanjut cerita, si pendeta yang bernama Telik Twalik ini bergabung dengan OPM. Dan dia ikut dalam aksi-aksi separatis OPM. Sampai beberapa tahun yang lalu dikabarkan bahwa Telik Twalik telah meninggal dunia. Wafat tertembak. Saudara sebangsa dan setanah air, saya tegaskan bahwa OPM yang ada saat ini beda dengan OPM yang terbentuk pada tahun 1965. Jadi meskipun Kakak Yohanes dari Papua mengatakan bahwa pemahaman saya dangkal, ya, saya memahami sanggahan Kakak Yohanes adalah sanggahan yang politis. Sementara saya berbicara bertolak dari emosional yang dialami. Saya berbicara dari sisi emosional yang saya rasakan sebagai salah satu putra Indonesia Timur. Ketika saya menanggapi isu Papua Merdeka, saya sedikit menyinggung persoalan Timor Leste. Dan hal ini juga membuat saudara-saudara di Timor Leste tersinggung dengan apa yang saya paparkan. Ya, waktu itu saya katakan, jangan sampai Papua menyesal sama seperti warga masyarakat Timor Leste saat ini menyesal karena telah lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Timor Leste, ada satu ungkapan yang cukup menyentuh, mengharukan hati kita. Warga negara Timor Leste mengatakan, kalau dulu Indonesia punya presiden seperti Insinyur Haji Joko Widodo, tidak mungkin kami mau lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya berbicara atas data yang saya tahu. Saya tidak bermaksud menyinggung saudara-saudara yang ada di Timor Leste. Tidak. Saya berbicara berdasarkan data yang ada. Bahkan ada seorang saudara dari Timor Leste chat pribadi dengan saya, kemudian mengecam saya, katanya saya tidak boleh menyinggung-nyinggung tentang Timor Leste. Saya katakan, saya berbicara melihat, merujuk dari berita yang saya lihat. Jadi kalau
kakak, saudara marah atau mengecam, salah alamat kalau kecaman itu diarahkan kepada saya. Marahlah kepada media yang telah membuat berita tersebut. Bahwa warga negara Timor Leste sempat mengungkapkan penyesalannya lepas dari Indonesia, itu fakta. Ya. Dan kemudian setelah Timor Leste lepas dari Indonesia, saya menyinggung ketika saya bicara tentang isu Papua Merdeka, saya menyinggung ini. Setelah Timor Leste lepas dari Indonesia, ladang minyak yang berada di lautan, ya, masih di area Timor Leste, itu menjadi ladang perebutan antara tiga negara. Ya. Dan hal ini membuat warga negara Timor Leste menjadi sadar bahwa ternyata bangsa-bangsa asing yang seolah-olah mendukung mereka, yang seolah-olah peduli dengan mereka, yang mensupport mereka supaya merdeka dari Indonesia, ternyata bukan benar-benar peduli melihat kondisi mereka, melainkan mengincar ladang minyak yang berada di Timor Leste. Terbukti setelah Timor Leste lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, ladang minyaknya menjadi ladang perebutan tiga negara. Ini yang saya maksudkan ketika saya menanggapi isu Papua Merdeka. Saya tidak mau itu terjadi karena saya paham bangsa-bangsa asing yang terkesan mendukung Papua untuk merdeka lepas dari Indonesia, yang mereka incar adalah 9 jenis kekayaan alam yang ada di dalam perut bumi Papua. Saya yakin, dan semua juga bisa membaca hal itu,